Gerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini kami sedang berada di salah satu rumah peninggalan dukun beranak yang konon dah. Kita langsung disambut dengan suara Allahu Akbar. Ketika saya berbicara menyebut kata dukun beranak, sosok ini mulai dipanggil. Di dahulunya, setelah si dukun beranak menghuni tempat sini, rumah ini tidak ada yang menghuni lagi. Tetangga-tetangganya pada takut, pada panik, karena kerap kali terdengar suara bayi, jeritan bayi, sama suara nenek-nenek. Bisa kita lihat sekelilingnya. Gak bau ya, kayak bau bau bangkai, bau Tai. lebih bau tai sih. Iya, Kayak kucing. kayak tai orang gila kalau saya cium. Orang gila. Assalamualaikum. Ya khadam Allah khadam. Ya khadamul jasad hadir. Tunjukkan ekstensi kalian. Ya Hayyu ya Qayyum. Astagfirullahaladzim. Kalau bisa kita lihat ya, ini ornamen bangunannya ini seperti rumah-rumah kuno pada zaman Jepang. Kuno pada zaman Jepang. Banyak sekali walet-walet, burung walet. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nek. Gerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anjir. Aduh, mati lampunya. Nyalain kali. Aduh. Tidak ada apa-apa. Jelas tadi kita lihat sosok berambut putih. Allah, di sini Bang Heri. Tiba-tiba
Cih, Allahu Akbar. Saya ditabrak burung. Ruangannya kecil, pemirsa, tapi ekstensinya sungguh kuat sekali. Tadi suara dari mana tuh Bang? Sepertinya kayu ini jatuh nih. Kayu kayak bekas pintu ya, pemirsa. Apa itu? Assalamualaikum. Kayak ada suara batuk, kayak ada suara batuk. Anjir. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Ada yang melempar. Ini Bang Heri. Bambu. Bambu tajam. Saya. Ampun, Apa Bang Heri? tiba-tiba ngebul. Kayak ada yang jatuh di atas. Kayaknya ini nih, bantal ini jatuh di atas nih. Coba cek mana di sekeliling. Ada apa kok? Di belakang bangunan ini ada sebuah sumur tua. Coba kita cek apakah ini masih bisa diakses lewat pintu sini. Ada kuncinya sini. Dikaitin ya. Tuh. Agak sulit ya. Coba lampunya diperbetin. Wah, sepertinya diikat mati gitu. Sulit ya. Ini kita ngintipnya dari sini sih. Tuh. Cuma di belakang. Ini rumahnya bisa dicek ya, itu bahannya. Itu masih ada cahaya-cahaya di sana. Rumah ini berjarak begitu jauh dari pemukiman warga. Karena memang warga sendiri resah kalau membuat bangunan di sekitar rumah sini. Habari, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir. Alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya Allah. Nek, Kaget saya setuju. sosoknya ini hanya menampakkan rambutnya aja, teman-teman. Kita tidak melihat sekujur tubuhnya. Dia menggunakan pakaian semacam apa, tapi ini rambutnya begitu putih ya, Bang Hadi ya. Jelas sekali. Kalau ada sosok itu hajar aja Bang Heri. Hah? Hajar. Hajar. Tuh. Hajar. Tuh. Kena kayak palanya dia. Bang Hadi. Cek Bang Hadi. Di mana dia? Dia tahu. Allah Akbar. Ngumpul sekali. Berapa giga? Tadi ada di sini nih. Bambunya. Nah, pemirsa, ini fix tempat ini memang kental sekali. Ngebul. Dia
kental sekali Semen, kayaknya semen di sini. aura-aura negatifnya. Langsung saja Bang Hadi, kita lanjut adu nyali Bang Hadi ya. Oke. Meskipun kita baru beberapa menit, saya rasa sudah cukup untuk merangkum dari segala ekstensi yang ada di sini. Oke pemirsa, langsung saja kita lanjut adu nyali. Setelah sesi tadi kita keliling-keliling, ruangannya memang cukup kecil tapi ekstensinya begitu kental. Jangan pernah percaya mitos, tetap saksikan Lorong Misteri di setiap hari di jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruangan sempit ini sepertinya kalau di musim hujan itu air masuk semua banget. Makanya ini debu-debunya yang menggumpal tanah-tanah yang menggumpal ini udah jadi debu. Dia ngebuang sekali. Sih? Apa dong? Kayak semen. Bukan lah, semen nggak kayak gini. Itu kayak putih-putih gini sih Bang Hadi. Pasir ini, kayak pasir pinggir jalan yang apa namanya? Yang truk-truk gitu Bang Hadi. Truk-truk batu, truk tanah. Kayaknya debu dari luar kayaknya. Iya, kumpul semua di jalan. Karena ini bisa dilihat ini aksesnya pinggir jalan sekali. Banyak sekali kendaraan berlalu lalang meskipun sudah tengah malam. Oke pemirsa, tinggalkan saya seorang diri. Saya melakukan adu nyali seorang diri. Kita pasti. Hati-hati Bang Hadi. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada seluruh pemirsa dimanapun pemirsa berada, baik yang dari dalam negeri maupun luar negeri, dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, dan terutama bagi saudara-saudari kita yang kita disatukan oleh kemanusiaan segala macam ya. Tak lupa juga kita doakan kepada seluruh saudara kita yang ada di Gaza, ada di Palestina. Semoga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di sana diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang telah keluarganya yang telah terkena musibah diberikan kesabaran dan dijadikan syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada di Palestina sana, eksistensi di sini tidak ada apa-apa ya teman-teman. Karena lebih horor di sana. Kebiadaban Israel itu, terutama Zionisnya itu sangat-sangat kejam, sangat-sangat keji sekali, sangat-sangat tragis, menyeramkan. Na'udzubillah min dzalik teman-teman ya. Kalau ekstensi setan semacam ini nih hanya terdengar, hanya dirasakan oleh kita sekeliling kita, tidak begitu yang menyerang sampai satu kota. Makanya setan yang paling ganas itu udah setan yang dari kalangan manusia, mengenaskan, menyeramkan sekali. Terdengarnya suara seperti nenek-nenek batuk. Nek, ini bukan batuk luar biasa, bukan batuk biasa ini. Ini batuk dari bangsa jin, dari bangsa setan, bukan dari bangsa manusia ini.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Nek. Suaranya nih berat sekali neneknya. Tercium aroma apa namanya? Kayak sirih apa yang suka kapur sirih gitu teman-teman. Karena katanya konon si nenek dukun beranak ini suka ngunyah kapur sirih. Orang-orang zaman dulu suka gitu ya, pakai nginang apa yang giginya sehingga merah gitu, katanya menguatkan gigi. Nah si nenek itu seperti itu, suka ngunyah-ngunyah gitu. Bahkan nenek ini kata pengakuan tetangganya kerap kali membakar namanya kemenyan madu, sehingga sekeliling rumahnya ini wangi kemenyan madu teman-teman. Allahu Akbar, suara. Saking sukanya si nenek ini dengan kemenyan madu, kemenyannya sampai dikunyah katanya. Sampai dia kunyah, sampai dia telan. Kata neneknya, supaya apa nih? Kata tetangganya ditanya. Neneknya menjawab, supaya mulutnya wangi madu katanya. Suara nenek. Ditanya sama tetangganya, nenek kenapa menginginkan mulutnya wangi kemenyan madu? Dia bilang katanya, sebab suami saya yang sudah meninggal suka kalau cium saya wangi madu mulut saya. Konon ya teman-teman ya, orang-orang tua terutama dukun ya pada zaman dulu itu kental sekali akan supranatural. Pengakuan warga kalau nanya ke neneknya, tanya, nenek apa nggak takut tinggal sendirian di rumah? Dia bilang, saya nggak takut, kan saya ditemenin sama suaminya. Padahal teman-teman, suaminya sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Jadi si nenek ini, dia ini merasa senantiasa si suaminya masih ada di sekitar dia, di samping dia. Padahal suaminya sudah lama meninggal. Tuh suaranya nih. Nek? Kenapa Nek? Kami tidak mengganggu ya Nek, kami hanya izin mengeksplor ya Nek. Yang aneh bin ajaibnya teman-teman, nenek-nenek ini suka ditanya sama warga sekitar, nenek kenapa bayi setiap yang nenek urusin katanya itu diyakini kalau sakit dibawa ke nenek jadi sembuh. Jadi setiap bayi yang di sini tuh kalau yang dibantu lahirnya sama si nenek dukun beranak ini cukup, tidak perlu bidan, tidak perlu rumah sakit, cukup didatangin ke si nenek. Kayak misalnya dia itu tukang nangis, atau dia ini bandel, atau dia ini yang sifatnya suka kena penyakit ain gitu, suka kena guna-guna, suka tidak nyaman di satu tempat, katanya cukup dibawa ke si nenek. Kenapa Nek? Apa itu tipsnya? Katanya. Si nenek bilang, jangan bilang ke siapa-siapa katanya. Saya meminta kepada orang tuanya izin katanya, supaya anak ini nurut sama saya telan itu ari-arinya. Ya Allah. Jadi si nenek ini mempunyai kebiasaan menelan ari-ari bayi yang dia bantu untuk kelahiran. Agar apa? Agar si bayinya itu nurut, agar si nenek ini menjadi obat bagi si bayi itu katanya. Itu kayak menurut keyakinan si neneknya, menjadi obat bagi si bayi itu apabila si bayi itu terjadi sesuatu. Teman-teman, mengerikan ya.
sesuatu hal yang diyakini oleh si nenek tersebut selama bertahun-tahun, sehingga akhirnya itu menjadi kebiasaan dan merasa terbukti akhirnya. Jadi ada kejadian aneh teman-teman. Si nenek ini katanya hampir 7 hari 7 malam tidak keluar rumah. Akhirnya diketuklah rumahnya ini oleh tetangganya. Tok 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 tok. Nek, lagi apa nek? Tok 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 tok. Dibukalah sama si nenek. Nenek kemana? 7 hari 7 malam. Allahu Akbar. Suara-suara ekstensi si nenek di belakang. Nenek kemana? 7 hari 7 malam tidak keluar rumah. Nenek kemana? 7 hari 7 malam tidak keluar rumah katanya. Nenek emang punya makan katanya. Dijawablah oleh si nenek, persediaan ari-ari saya masih banyak. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, suara itu. Nek, mohon maaf ya Nek, saya ceritain ya Nek. Saya izin menceritakan ya Nek. Jadi si nenek ini banyak pasien bayinya itu yang dipinta ari-arinya, kemudian dia simpan. Itu teman-teman, dia simpan pada suatu wadah. Setiap 1 hari dia ambil 1 ari-arinya, dia bikin apa namanya itu, oseng-oseng ini, dibikin oseng-oseng ari-ari bayi. Ya Allah, cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai bawang tomat, dibikin oseng-oseng. Siga orek tempe wae nyena nyeentah. Ya kalau teri, kalau rebon, kalau kikil kan enak teman-teman. Ini ari-ari bayi, sama dia dibikin oseng-oseng, pakai kecap juga. Ya Allah. Pakai cabai bawang tomat, bawang merah, bawang putih. Apa namanya, tetangganya yang diceritain itu langsung muntah-muntah, akhirnya cabut dari rumah ini. Dia keluar, tidak kuat, merinding. Itulah dia keunikan dari si nenek dukun beranak ini. Nenek dukun beranak ini udah lama, saya meninggalnya dari tahun 80-an ini. Kalau tidak salah hampir tahun 90-an dia meninggal. Dan ini sebenarnya rumah lama yang masih kokoh bangunannya, sehingga masih kita bisa masukin ya. Nek. Di mana Nek? Permisi ya Nek. Saya izin menceritakan kisah-kisah nenek yang menurut saya tidak wajar, tidak lumrah. Jadi saya ingin menceritakan bahwasanya memang ada makhluk-makhluk atau manusia unik semacam nenek ini di muka bumi ini. Kok bisa ari-ari bayi dioseng-oseng pakai kecap, cabai bawang tomat, pakai nasi pula. Kan nenek bisa beli ke warteg zaman dulu Nek. Di warteg itu ada makanan namanya sejenis kikil. Itu enak Nek, gak usah ari-ari bayi kocak. Buat apa Nek? Anjay, nenek bilang katanya buat kekuatan. Memang kalau nenek tidak makan ari-ari kenapa Nek? Kenapa Nek? Tidak begitu jelas ya bahasa si nenek ini. Teman-teman, luar biasa. Jadi memang si nenek ini memiliki ilmu ini bukan sembarangan katanya. Si nenek ini memiliki ilmu turun temurun dari nenek moyangnya.
mulai nenek moyangnya jadi dukun beranak, kemudian ibunya, kemudian tantenya, kemudian turun ke dia. Dan dia merupakan generasi terakhir yang mau mengemban katanya, yang mengemban keilmuan ini. Ilmu yang turun-temurun dari zaman nenek moyang. Kalau sekarang tuh orang kan sudah beralih ke era modern sehingga lebih percaya kepada tabib, kepada medis ya, kepada dokter. Nah, akhirnya kalau melahirkan akhirnya di rumah bersalin bersama bidan, bersama dokter, bagian kandungan dan segala macam. Sudah yang namanya dukun-dukun beranak itu sudah ditinggalkan. Gitu ya teman-teman ya. Kepercayaan terhadap dukun-dukun beranak itu sudah mulai memudar karena kan teknologi yang berkembang begitu pesat, begitu canggih, sehingga orang-orang mulai percaya mulai beralih kepada ilmu kedokteran. Begitu Pak. Kenapa Bang Heri? Mukanya angker gitu. Angker. Muka Bang Heri angker. Tempatnya yang angker. Ih, apa itu? Jadi saya mendapatkan informasi, tadi saya sudah sampaikan kepada pemirsa supaya Bang Hadi juga lebih tahu juga. Apa? Bahwa si nenek ini punya kebiasaan memakan ari-ari bayi, Bang Hadi. Iya. Iya, guna ilmu kekuatan dia, menenangkan bayi dan juga kekuatan terhadap fisik dan keilmuannya. Buset. Tahu nggak yang dia anehnya, Bang Hadi? Selama 7 hari 7 malam dia nggak keluar rumah, dia cuma makan ari-ari bayi, dipotong, diiris-iris, pakai cabai bawang tomat, dioseng-oseng, pakai nasi. Kayak usus. Kayak kikil dia, pakai kecap. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jijik saya. Tapi memang itu sudah berdasarkan persetujuan dari si pemilik jabang bayi ini, pemilik si ibunya ini. Boleh nggak, dia pasti izin katanya. Jadi sebelum dilahirkan di sini syaratnya adalah supaya ari-arinya saya ambil. Supaya apa nih? Supaya nanti kalau si bayinya nangis, obatnya adalah dia. Obatnya dari si nenek-nenek itu. Ari-arinya diambil gitu. Serem saya. Saya takut. Disimpan di suatu wadah. Mengerikan. Orang tua saya nggak kesini. Ngelahirin Mbah Hadi. Mbah Hadi udah era modern. Ini tuh jangan tahun 70-80 orang-orang yang lahir tahun segituan akhirnya di sini. Beranak wak di sini. Jadi warga yang mendengar itu aja pengakuan si nenek langsung muntah-muntah di tempat Bang Hadi. Muntah-muntah dia, lemes. Yang anehnya lagi itu dikubur ya? Ya, dikubur. Kalau orang seberang tuh biasanya ada yang dibuang di laut apa? Kalau enggak di sungai. Ya. Biar menghalang buana supaya dimanapun dia bisa hidup. Iya. Gitu, supaya mengembara. Iya. Jadi seperti itu memang menurut adat kebiasaan masing-masing biasanya, kepercayaan masing-masing. Nah ini kepercayaan si nenek ini memang agak aneh, dimakan sama dia. Kanibal sih, kanibal. Sebenarnya dia bukan kanibal juga sih, dia memang guna keperluan ilmu dia Pak. Itu. Sugihan. Enggak, ilmu dia. Ilmu dia itu, ilmu turun temurun itu memang itu sudah diwariskan oleh dari zaman nenek moyangnya, mulai dari nenek moyangnya, ibunya, berarti tantenya dia. Juga kayak gitu. Iyalah. Sekarang anaknya di mana? Anaknya sudah tidak melanjutkan kebiasaan turun temurun keilmuannya itu. Anak-anaknya tidak ada yang sanggup. Cucunya kayaknya lebih ke ini ya, lebih ke profesi yang menjanjikan ya biasanya. Kayaknya jadi slot. Nggak tahu dah. Saya juga. Oke. Kita tutup. Saya tutup dan bahan lanjutkan adanya seorang diri. Pak Hadi bisa berbincang-bincang di sini. Neneknya ini sepertinya open discuss juga nih. Bisa kita ajak diskusi neneknya. Ada suara-suara tadi. Serius? Iya. Saya tanya, nenek kenapa makan apa namanya? Ari-ari. Apa katanya? Buat kekuatan. Wah. Konyol kan nenek. Buat kekuatan. Ilmunya. Oke, biasa jangan pernah percaya mitos, tetap subscribe listrik kita hari jam 9 malam. Baik.
ada di ruangan sempit. Bang Adi ada dari sini lagi deh Bang ya. Jadi ventilasi Bang Adi. Bang, ini si Bang Adi sepertinya mulai kerasukan suami si nenek dukun. Oh. Kenapa Bang Heri? Saya mau ngadu ilmu. Oh, si nenek. Saya juga punya ilmu turun menurun. Apa itu? Diabetes. Sembarang Bang Heri. Jangan dijelaskan. Biar saya buktikan saja nanti. Masih tinggal Bang Adi ya. Hati-hati Bang Adi. Ya, Si nenek silakan. ini sakti mandraguna Bang Adi. Bang Heri terlalu meremehkan saya. Dikira saya tidak punya ilmu. Mungkin teman-teman semua yang ada di rumah sekarang meremehkan saya juga. Karena ilmu saya. Ya. Tapi mungkin dari sebagian penonton ada juga yang penasaran dengan ilmu saya. Bang Heri kira atau kalian kira hanya si nenek ini aja yang punya ilmu? Saya juga punya ilmu. Kalian mau tahu ilmu saya apa? Tidak perlu saya bicarakan. Dan tidak perlu seperti yang saya buktikan. Karena seorang superhero, Spider-Man ataupun Superman itu memiliki ilmu, bahkan ilmu itu pun dia sembunyikan agar orang-orang terdekat terdekatnya tidak terkena musibah atau terkena dampak dari ilmu tersebut. Karena setiap orang-orang yang berilmu pasti ada musuhnya. Nah itu nih suaranya tuh. Nek, sedang apa kamu, Nek? Nenek katanya punya ilmu. Ilmu apa? Punya ilmu kok bisa mati? Kalau punya ilmu gak akan mati, Nek. Apalagi nenek ngumpulin ilmunya dengan cara makan ari-ari bayi. Nenek punya ilmu apa sih? Sampai nenek memakan ari-ari bayi. Ilmu apa? Hah? Ilmu menghilang? Hah? Ilmu abadi? Kalau ilmu abadi tidak mungkin, karena si nenek ini sudah mati juga. Ilmu apa? Ilmu terbang? Hah? Ilmu kebal?
ilmu kebal. Oke. Pertanyaan saya, nenek mati kenapa? Katanya kebal. Kalau nenek kebal, berarti kebal dari diabetes, kebal dari penyakit jantung, dari segala penyakit harus kebal, Nek. Nenek matinya kenapa, Nek? Kalau saya boleh tahu, hah? Kurang jelas ya, teman-teman. Mohon maaf, Nek. Kenapa, Nek? Kurang jelas. Kayak ada suara bayi. Nek? Kenapa, Nenek? Matinya kenapa? Ya terus iya goblok. Wah, toksik si nenek ini. Toksik sekali ini. Astagfirullah. Dia jawab dengan kasar, teman-teman. Ya faktor usia, goblok katanya. Heh. Nenek emang sih ya. Gak punya sopan santun apa ya? Nenek berilmu tadi tapi tidak punya sopan santun. Sama aja bohong, Nek. Ilmu nenek sia-sia. Nek, mohon maaf, Nek. Saya nanya juga baik-baik, Nek. Tidak kasar seperti nenek. Ya. Nenek padahal orang tua yang bisa memberikan contoh yang baik kepada cucu-cucunya. Anak kecil, anak muda. Dan saya anak muda, Nek. Gimana sih si nenek ini? Gak bisa memberi contoh yang baik. Apa? Astagfirullahaladzim. Saya dibilang goblok lagi, teman-teman. Saya kalau goblok, saya gak akan bikin konten ini. Saya juga gak bakal kerja. Di salah satu perusahaan ternama. Nenek kerja gak di perusahaan? Enggak kan? Apa? Kerja apa, Nek? Nenek kan saya tahu kerjaan nenek itu dukun beranak. Ya, itu salah satu profesi sih. Kerja ya, teman-teman. Dia ngomong apa tuh? Saya nggak jelas, nggak kedengaran. Soalnya ini banyak sekali kendaraan lewat. Mohon maaf, Nek. Pertanyaan pertama saya tadi belum dijawab sama nenek. Nenek matinya kenapa? Katanya tadi nenek punya ilmu kebal. Tapi nenek nggak kebal sama penyakit. Jawabannya tadi ada faktor usia. Pertama yang saya... Faktor usia, semua juga tahu. Usia itu cuma angka, Nek. Astagfirullahaladzim, nggak kedengeran ya, teman-teman ya. Dia ngomong apa? Faktor usia, kalau usia itu cuma angka, Nek. Mungkin usia boleh tua, tapi jiwa muda, men, Nek. Bilang aja penyakitan, Nek. Nggak usah malu-malu. Penyakitan apa? 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 Oh, kalau Allah sudah berkehendak, kita bisa apa katanya? Benar juga sih kata si nenek. Tapi permasalahannya, Nenek kenapa pengen punya ilmu dengan cara makan ari-ari bayi anak orang, Nek? Ingat, Nek. Dosa. Nenek bisa ngomong kalau Allah sudah berkehendak, tapi nenek tidak ingat dosa. Emang gak ada makanan yang lain, Nek, selain ari-ari anak bayi? Hah? Kan
Usus ayam juga lebih enak, Nek. Kulit ayam kalau di crispy, di chicken juga lebih enak, Nek. Mati dia. Skakmat dia, teman-teman. Gak ada bisa jawab dia. Dari tadi saya tanya nggak jawab-jawab dia. Nek. Suara apa lagi tuh? Astagfirullah. Sepertinya teman-teman, si nenek ini emang suara bayi. Saya rasa teman-teman, eksistensi yang paling kencang itu ada di sini. Eksistensi yang paling kencang itu ada di sini. Mungkin ini adalah kamar dari si nenek. Oke, mungkin kita kesampingkan saja pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sudah lontarkan, sudah kita tanyakan kepada si nenek, dan si nenek pun tidak ada jawabannya. Sekarang kita rame banget, macet banget di luar ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada si nenek ini, kira-kira dia akan menjawab atau tidak. Semoga saja tidak, semoga tidak menjawab. Semoga saja dia menjawab ya teman-teman ya. Nek, saya ingin bertanya kembali. Di sini rumah nenek, betul? Jawab dia, jawab. Di sini ada 3 kamar atau 4 kamar. Mohon maaf nih, Nek. 3 kamar itu selain kamar nenek, itu kamar siapa? Ada suara kakek. Ada suara kakek, teman-teman. Oke. Gak mungkin dong yang namanya si kakek sama si nenek tidurnya pisahan. Saya mau tanya, Nek. Nenek punya anak berapa? Punya anak atau tidak? Tapi kayaknya punya anak sih ya. Tadi Bang Heri udah. Punya anak berapa, Nek? Saya mau kepo. Wah, si nenek kayaknya tidak mau menjawab ya teman-teman. Tidak mau menjawab karena mungkin hal privasi sepertinya. Mungkin hal pribadinya gitu ya. Oke, saya tidak akan menjawab hal itu, tapi apakah nenek sekarang punya cucu atau cicit yang masih hidup? Dia tidak mau menjawab lagi. Sepertinya dia ngambek dengan saya. Sepertinya dia ngambek dengan saya. Akibat saya meledek makanannya yang dia makan. Dia ada jawaban. Kenapa, Nek? Nenek ngambek. Suara-suara. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini suaranya. Allahu Akbar. Hantu kakek kayaknya nih.
Hantu kakek, kenapa kamu marah sama saya? Saya nggak ngapa-ngapa. Saya cuma nanya. Terus. Banyak pertanyaan sih. Si nenek katanya banyak pertanyaan, jadi si kakek marah. Mohon maaf ya, Nek. Kalau saya tidak sopan di sini, saya cuma di sini cuma uji nyali doang ya, Nek. Nggak ada maksud apa-apa, Nek, saya di sini. Bang Heri jemput dah, kayaknya udah nggak kondusif nih keadaan. Iya, Nek, saya pulang. Ya. Allahu Akbar, saya diusir mulu perasaan. Bang Heri. Tempo dulu saya diusir karena setan lagi kawin. Setan lagi kawin? Tempo dulu, inget nggak? Enggak. Yang di resto angker. Baru pas ya? Ah, Bang Heri. Kita udah berapa episode Bang Hadi? Ratusan. Ribuan. Ribuan. Iyalah, lupa lah. Ya, tempo dulu, nggak lama sih, nggak sekitar 3 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu lah. Sekarang saya suruh pulang, diusir saya. Kakeknya marah-marah, kakek. Kenapa? Gara-gara Bang Hadi mengganggu istrinya? Saya terlalu banyak nanya katanya sama si nenek itu. Bang Hadi kepo berarti. Loh, Itu Bang Hadi mungkin menanyakan hal-hal privasi. Lah. Sehingga suaminya turun tangan. ya kan saya kan mau nanya ilmunya, ilmu apa? Kata dia ilmu kebal. Setan pun mungkin punya privasi Bang. Itu mungkin. Tidak Ya, terima. enggak, maksudnya itu. Saya mau nanya itu. Nanya saya ini masih hal yang wajar lah. Nggak nanya masalah yang dalam-dalam banget gitu Bang Heri. Nanyanya saya cuma Bang Hadi mungkin nanya anaknya ya. Kan privasi dia. Siapa tahu dia punya anak. tidak punya anak. Iya, itu hal yang sensitif bagi dia. Dia tidak punya anak. Ditanya-tanya kapan punya anak, kapan punya anak. Kan kata Bang Heri ada punya anak dia. Saya mengarang dong Bang Hadi. Wah, kacau. Maaf, Nek. Mohon maaf ya, Nek. Saya pamit. Kakeknya mandul Bang Hadi.